Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 11 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-19. Hari ini adalah peringatan Santa Clara, seorang perawan. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yeskiel, bab 12 ayat 1-12, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Peringatan Santa Clara, seorang perawan. Dan kedua bacaan liturgi hari ini memberikan kepada kita sekalian beberapa filosofi kehidupan dan baik untuk dihayati dalam keseharian kita. Yang pertama, cara hidup yang baik dari orang yang ada di sekitar kita bisa menjadi daya tarik. Yang lain yang ada di sekitarnya daya tarik untuk mengikuti cara hidup yang baik. Santa Clara berasal dari kampung yang sama dengan Santo Fransiskus Assisi. Kehidupan Fransiskus Assisi yang meninggalkan harta kekayaan, yang meninggalkan kebangsawanannya, karena memang Fransiskus Assisi berasal dari keluarga yang berada, bangsawan, tetapi beliau meninggalkan itu dan menjalani hidup miskin karena mengikuti Yesus yang miskin. Nah, gaya hidup Fransiskus yang seperti ini menjadi daya tarik bagi Clara yang masih kecil saat itu. Dia merasa tertarik dengan gaya hidup Santo Fransiskus Assisi yang meninggalkan kebangsawanannya dan memilih hidup papa, hina, dina demi Kristus. Itulah contoh hidup yang baik. Itulah yang menggerakkan Santa Clara untuk memilih hidup sama seperti hidup Santo Fransiskus Assisi, yakni menjadi miskin, hina dina dalam mengikuti Yesus, menjadi miskin seperti Yesus. Poin pertama. Poin yang kedua dari kehidupan Santa Clara. Harta kekayaan memang perlu untuk hidup manusia. Tetapi harta kekayaan pada saat yang sama bukan segala-galanya bagi manusia. Santa Clara telah menunjukkan itu. Clara sesungguhnya berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki harta kekayaan yang banyak. Tetapi rupanya harta kekayaan itu belum memuaskan dahaga kerinduan hati terdalam Santa Clara. Karena itu dia lebih memilih untuk hidup dari karya tangan sendiri. Dia lebih memilih jalan hidup miskin supaya dengan cara seperti itu dia menghayati hidup Kristus yang miskin. Dan dalam kemiskinannya Clara melayani sesama. Akhirnya
Clara bersama saudarinya Agnes dan beberapa temannya. Kumpulan perempuan muda ini lalu membentuk sekelompok komunitas yang kemudian dikenal dengan Biara Claris, di mana mereka hidup dari pekerjaan tangannya sendiri. Mereka tidak hidup dari sumbangan dan derma orang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, itu filosofi kedua yang dapat kita petik dari kehidupan Santa Clara, orang kudus yang kita peringati hari ini. Filosofi berikutnya dari bacaan pertama hari ini. Yehezkiel, nabi, dipanggil untuk mewartakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah melalui Yehezkiel memberikan kepada bangsa Israel, terutama kelompok pemberontak, memberikan nubuat, menyampaikan nubuat. Allah meminta Yehezkiel hidup seperti seorang buangan. Dan dengan cara seperti itu, Nabi Yehezkiel telah mengalarmkan, telah menubuatkan kepada bangsa Israel yang pemberontak itu, bahwa sekali waktu mereka akan mengalami nasib seperti yang digambarkan oleh gaya hidup orang buangan yang dilakukan oleh Yehezkiel. Dan lebih dari itu, pemberontakan yang bangsa Israel lakukan terhadap Allah itu diyakini sebagai dasar atau alasan mengapa orang Israel pada akhirnya dibuang. Saudari dan saudara yang terkasih, baik buruknya hidup kita pada umumnya berasal atau karena kita sendiri. Hidup kita menjadi baik kalau kita melakukan yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan hal-hal yang kurang baik, pada akhirnya cepat atau lambat kita akan mengalami hidup yang juga kurang baik. Bangsa Israel mengalami hal itu. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara filosofi hidup berikutnya dijelaskan atau kita petik dari ajaran Yesus tentang pengampunan dalam bacaan Injil hari ini. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali harus mengampuni saudara yang berbuat salah? Apakah sampai 7 kali? Yesus mengatakan, bukan sampai 7 kali, tapi sampai 70 kali 7 kali. Dan dasar pengampunan yang harus diberikan kepada saudara yang berbuat salah adalah pengampunan yang kita alami dari Allah sendiri. Ini penting. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak pertama-tama karena kita mau mengampuni mereka. Tidak. Tetapi kita diingatkan bahwa kita sendiri juga pernah menjadi orang bersalah, orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan selalu mengampuni kita. Pengalaman pengampunan dari Allah yang demikian luar biasa. Setiap saat kita melakukan kesalahan dan dosa dan kita mengakukannya di hadapannya, Allah mengampuni kita. Maka kalau kita biasa mengalami pengampunan dari Allah,
Setiap kali kita bersalah, maka kita diajak untuk berbuat seperti Allah itu. Untuk mengampuni kapan saja, setiap saat. Orang atau saudara-saudari kita yang bersalah kepada kita. Saudari dan saudara yang terkasih. Kasih itu tiada berkesudahan. Kasih itu harus nampak dalam banyak bentuk. Dalam banyak hal. Salah satunya adalah pengampunan. Nah, kalau kasih itu tiada berkesudahan, maka pengampunan sebagai bentuk konkret kasih juga tiada batas. Tidak berkesudahan. Jadi tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali. Tapi berkali-kali kita harus memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita yang bersalah kepada kita. Karena kita toh biasa mendapat pengampunan dari Allah. Setiap saat ketika kita mengakukan dosa kita di hadapan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih. Seringkali kita dengar bukan? Kita dengar apa yang dikatakan oleh sesama kita sebagai manusia. Saya ini kan manusia, kesabaran saya kan terbatas. Saya ini kan manusia, semangat untuk mengampuni saya pun terbatas. Ya memang, siapa bilang kamu, siapa bilang kita ini malaikat? Tidak, kita ini manusia. Tetapi hidup beriman itu bukan hidup menurut keterbatasan kita. Bukan hidup menurut kemauan kita, keinginan kita. Dalam keterbatasan kita diminta untuk mengikuti Allah. Kita mesti hidup seperti hidup Allah sendiri. Dan ini membutuhkan perjuangan. Apakah tidak mungkin hidup seperti Allah? Mungkin. Mungkin. Karena banyak orang yang bisa mengampuni di luar sana. Kita bisa belajar banyak dari orang-orang kudus yang juga bisa mengampuni. Saudari dan saudara terkasih, jangan sampai kita menjadikan kemanusiaan kita sebagai alasan untuk membenarkan rasa malas kita untuk hidup mengikuti hidup Allah sendiri. Jangan sampai seperti itu. Lebih baik dan lebih berguna, lebih bijaksana. Dalam kelemahan dan dalam keterbatasan kita. Kita tetap mau mengikuti Yesus. Yang adalah Allah. Yang Maha Pengampun itu. Bukankah Yesus berkata supaya kita menjadi sempurna seperti Allah sendiri? Apakah ajakan Yesus ini karena Yesus tidak tahu bahwa kita adalah manusia? Bukan. Tapi justru dalam kelemahan dan kemanusiaan kita diajak untuk hidup seperti Allah. Dan itu bisa. Asalkan kita mau belajar, mau mulai. Hari ini, saat ini, dari diri kita sendiri. Saudara, semoga Tuhan memberkati.